Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah arus modernisasi dan derasnya media sosial, pemuda muslim punya peran penting dalam menjaga nilai-nilai Islam agar tetap hidup dan relevan. Perubahan zaman memang tak bisa dihindari, tapi iman, akhlak, dan identitas sebagai muslim harus tetap dijaga. Bersama Kak Tias, seorang aktivis dakwah kampus, kita akan membahas seputar peran pemuda muslim dalam menjaga nilai-nilai Islam di era modern. Tantangan Iya. generasi muslim ya. Iya. Aku bilang ide-ide yang asalnya bukan dari Islam. Misal kapitalisme, liberalisme, sekulerisme, feminisme, hedonisme, individualisme. Pokoknya isme-isme yang tidak berasal dari Islam. Itu meskipun itu sederhana ya ide-ide, tapi justru ide-ide itu yang membuat cara berpikirnya kaum muslimin itu meninggalkan Islam. Malahan Tantangannya di situ malahan. Jadi orang-orang itu nggak memandang Islam sebagai sebuah aturan atau nilai-nilai yang perlu dipegang dan diperjuangkan lagi, tapi justru malah bangga terhadap aturan-aturan dari isme-isme itu tadi. Tantangan terbesarnya itu di situ. Berarti nanti kayak teknologi, kayak pendidikan itu ngikut dari nilai-nilai itu. Semuanya tantangannya di ide-ide di luar Islam. Perannya ada di lembaga Islam itu bisa masjid ya? Iya, betul. Bisa masjid atau komunitas atau ya lembaga-lembaga. Perannya ada di taskif. Taskif itu pembinaan. Kalau adik-adik pernah dengar Rasulullah itu dulu membina para sahabat itu ada di masjid. Juga ada di rumahnya Arqam bin Abi Arqam, membentuk lingkaran-lingkaran, jamaah itu. Jadi peran pemuda itu ada di sana. Peran lembaga tadi. Nah lembaga sekarang, masjid, kemudian komunitas-komunitas itu sangat baik untuk dipakai iklim taskif, iklim pembinaan. Ada mentoring setiap minggu, kemudian ada diskusi-diskusi setiap minggu, mendiskusikan Islam, menyebarkan Islam. Karena Islam itu bukan hanya sekedar untuk dibaca, bukan hanya sekedar kita belajar tajwid selesai, kita belajar mahraj selesai. Tapi ayat-ayat di dalamnya itu perlu kita kaji. Bagaimana sih mengembalikan nilai Islam? Kita berpikir, bagaimana sih Islam itu menyelesaikan masalah-masalah kontemporer sekarang, masalah perzinahan misalkan, masalah degradasi moralnya generasi misalkan, itu kita diskusikan, itu sangat bisa. Itu perannya ada di lembaga-lembaga itu tadi. Kalau bukan lembaga itu tadi yang jadi tungku memasaknya Islam, terus siapa lagi? Nilai Islam yang paling penting. semuanya, nggak ada pilih-pilih. Karena Allah itu bilang di Quran surat Al-Baqarah ayat 208, kalau nggak salah nanti bisa minta tolong dicek ya. Allah itu bilang, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman itu disuruh sama Allah masuklah ke dalam Islam secara kafah atau secara keseluruhan di sana. Wala tatabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan. Jadi perintahnya sama Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 208 itu buat masuk Islam, buat mengambil Islam itu secara keseluruhan, nggak pilih-pilih. Tapi kalau misalkan dari aspek penerapan, misalkan kita itu nggak bisa menerapkan semuanya, misalkan kan di dalam Islam kan riba nggak boleh ya. Sedangkan sekarang kan riba ada di mana-mana. Misalkan kita sebisa mungkin menghindari, ya kita hindari gitu. Jadi untuk dari aspek penerapan kita ambil semaksimal apa yang kita bisa, tapi sebenarnya Allah perintahkan itu untuk jaga semuanya, nggak pilih-pilih. Nggak boleh kemudian gini, prasmanan gini, aku menghindari riba kok, tapi aku pacaran misalkan. Ini tidak justifikasi siapapun gitu kan, tapi dari sudut pandang Islam itu seperti itu memang. Jadi tetap kalau misalkan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam, tetap kita katakan nggak sesuai tanpa justifikasi orangnya. Jadi semua nilai perlu kita pegang. Harapannya semoga predikat
kuntum khairu umat itu bisa segera kita sandang kembali. Pak, kuntum khairu umat terbaik. Kuntum khairu umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Semoga bisa kita sandang kembali. Baik, untuk yang terakhir nih Kak, kalau boleh tahu pesan Kakak untuk kita semua itu kira-kira apa? Khususnya anak-anak muda di era globalisasi semuanya tuh serba modern gitu. Pesannya, let's back to Muslim identity. Ayo kita balik ke Islam kita. Karena orang yang cerdas itu orang yang menghargai dirinya dengan surga. Itu aja. Jadi aku ngajak, ayo ke Islam. Ya udah Kak, terima kasih banyak nih Kak udah ngeluangin waktunya buat wawancara sama kita. Sampai kita udah tahu apa aja sih peran-peran Islam yang penting, apalagi buat generasi muda. Jadi mungkin ya pastinya ini bakal berguna banget bagi kita di kehidupan sehari-hari gitu Kak. Terus juga kita ya mau bilang terima kasih kepada Kakak sudah meluangkan waktu untuk mewawancarai pada pagi hari ini. Sekian begitu aja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.